إله إلا الله محمد رسول الله. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda hudan Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah di hari kedua di bulan Syawal ini kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala senantiasa berkaca pada diri kita masing-masing, sudah sampai di mana tingkat iman dan takwa kita. Karena keimanan dan ketakwaan itulah nantinya yang akan senantiasa menyertai kita, mengiringi kita, menjadi bekal bagi kita semuanya ketika kita nantinya menghadap Sang Rabbul Alamin, Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita hari ini atau sebagian kita hari ini melakukan aktivitas mudik, walaupun ada berbagai macam himbauan. Maka mudik kita di dunia sejatinya adalah merupakan latihan daripada mudik besar kita nantinya. Karena kita adalah merupakan anak cucu Adam yang pernah tinggal di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, pernah mendiami suatu tempat penuh dengan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita semuanya insya Allah berharap agar bisa kembali mudik ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bekal ketakwaan inilah yang akan kemudian menjadikan kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala meridhoi kita semuanya, sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala mengkaruniai kita dengan surganya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita telah meninggalkan bulan Ramadan. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan di dalam firman-Nya bagaimana cara kita mengawali bulan Syawal ini. Allah berfirman, wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Di dalam surat Ali Imran, Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan bersegeralah kalian mencari ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun di waktu sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain, dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebajikan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala,
Ramadan telah menempa kita semuanya dengan berbagai macam aktivitasnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima setiap amal ibadah kita 1 bulan yang lampau. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni setiap dosa-dosa kita, baik yang besar maupun yang kecil, baik yang kita sengaja maupun tidak kita sengaja. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hari ini menjadi hambanya yang terampuni. Beruntunglah mereka-mereka yang menjalankan ibadah Ramadan dengan sebaik-baiknya, karena Allah Subhanahu wa taala telah menyediakan sebuah pintu khusus di surga bernama pintu Ar-Rayyan, Babur Rayyan, yang dari pintu tersebut akan dilewati, akan memasuki padanya, yaitu orang-orang yang senang berpuasa, orang-orang yang ikhlas, yang khusyuk di dalam menjalankan ibadah puasanya, sehingga Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan pintu tersebut dengan nama Ar-Rayyan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan sebulan lamanya kita bisa sholat malam, sebulan lamanya, walaupun ada yang setiap hari, ada yang setiap saat, kadang iya, kadang tidak, tetapi kita membaca Al-Quranul Karim, kita bisa menahan amarah kita, kita berusaha untuk mengendalikan hawa nafsu kita berusaha untuk melakukan setiap amal kebajikan, dan kita menahan dari amal keburukan. Itu menjadi bekal kita selama 11 bulan ke depan. Karena Ramadan itu hanya akan kita jumpai lagi setelah 11 bulan ini, sehingga mudah-mudahan asarnya, pengaruhnya akan kemudian bisa terasa pada diri kita selama 11 bulan ke depan, sehingga kita menjadi orang yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai tujuan daripada ibadah puasa dan Ramadan itu, yaitu adalah la'allakum tattaqun, menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang bertakwa. Maka takwa ini kembali menjadi sebuah bekal bagi kita dalam perjalanan panjang kita, yang kita tidak tahu kapan ujung daripada perjalanan kita. Bisa cepat, bisa lambat, tetapi semuanya pasti akan menjumpai saat itu, yaitu ketika Allah Subhanahu wa taala memanggil kita kembali. Maka benarlah Allah Subhanahu wa taala ketika berfirman, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Maka berbekallah kalian semua, karena sebaik-baik bekal itu adalah bekal ketakwaan. Dan ketakwaan ini merupakan wasiat dari setiap khatib di setiap mimbarnya yang kita dengar setiap Jumat. Maka ini adalah merupakan wasiat orang-orang terdahulu, orang-orang soleh terdahulu, para nabi dan para rasul, yang kemudian tak henti-hentinya mewasiatkan, mengingatkan untuk selalu kita meningkatkan ketakwaan kita. Dan mudah-mudahan ketika kita dalam kondisi ketakwaan yang semakin meningkat, maka ketika saatnya nanti kita menjumpai Allah Subhanahu wa taala, maka berada dalam husnul khatimah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa ashabi ajma'in, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hari-hari ini kita pun juga sering berkumpul bersama dengan keluarga kita. Pandemi masih terjadi dan kita diharapkan untuk membatasi setiap aktivitas kita, sehingga praktis kita, sebagian kita banyak menghabiskan waktunya di rumah. Maka di rumah itulah kita akan bisa memaknai kembali arti pentingnya keluarga. Apalagi ini ada liburan yang cukup panjang, maka para keluarga itu bisa berkumpul kembali. Maka marilah
Melalui momentum yang sangat mulia ini, berkumpul dengan keluarga-keluarga kita jadikan itu adalah merupakan aset kita untuk bisa menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Doa ayah, doa ibu kepada anak-anaknya, cucu-cucunya, insya Allah diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka doakan mereka dengan penuh kekhusyuan dan keikhlasan agar menjadi qurrata a'yun, menjadi penyejuk pandangan mata, dan kemudian mereka menjadi soleh dan solehah. Anak yang soleh dan solehah itu pun juga menjadi investasi yang sangat luar biasa bagi kedua orang tuanya dan para pendahulunya. Karena anak yang soleh itu adalah merupakan salah satu di antara amal jariyah yang tidak terputus ketika seseorang itu meninggal dunia. Maka orang tua dan anak itu bisa saling bahu-membahu untuk kemudian bisa saling memuliakan keluarga-keluarga mereka, sehingga mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita semuanya di dalam surganya kelak. Allah berfirman, walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wama alatnahum min amalihim min syai'in kullu mri'im bima kasaba rahin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan orang-orang yang beriman dan anak cucu mereka mengikuti keimanan mereka, kami akan alhaqna bihim, kami akan hubungkan mereka kembali dalam kebaikan. Ahli tafsir katakan ini adalah di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, dan kami tiada mengurangi sedikit pun dari pahala amal mereka. Marilah momen kita berkumpul dengan keluarga ini, bisa secara fisik maupun secara virtual, kita manfaatkan untuk bisa beramar ma'ruf nahi mungkar, bisa menyeru kepada hal-hal yang baik, dan kemudian bisa meminimalisir hal-hal yang buruk penuh dengan kemungkaran. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi kita semuanya. Marilah kita tutup khutbah ini dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa kita, dosa orang-orang yang kita cintai, serta kita semuanya menjadi hambanya yang diridhoi sehingga layak atau kemudian bisa memasuki surganya kelak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa adimi sultanik. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizq wa taubatan qablal maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin 'alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wal afa indal hisab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aqimis shalah. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah.